Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema di malam hari ini masih seputar bulan Muharram. Di mana kenapa bulan itu disebut bulan Muharram? Jadi rahasia penamaan dari kalimat Muharram inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa bulan Muharram adalah satu di antara 4 bulan hurum. Dimulai daripada Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan juga bulan Rajab. Itulah yang disebut dengan Ashhur al-Hurum, bulan-bulan hurum. Dan itu sebagaimana diisyaratkan dalam surah At-Taubah 36, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan hurum. Maksudnya bulan-bulan mulia. Lah di antara 4 bulan yang dikategorikan sebagai bulan-bulan hurum atau bulan-bulan mulia, lah salah satunya adalah bulan Muharram, bulan yang sekarang kita berada dalamnya. Lalu kenapa bulan itu disebut Muharram? Apa arti Muharram itu? Muharram itu artinya yang diharamkan. Dia adalah ismul maf'ul, isim maf'ul dalam ilmu sharaf. Jadi Muharram itu artinya yang diharamkan. Lalu apa yang diharamkan? Mengacu kepada surah At-Taubah yang menjelaskan tentang bulan-bulan hurum, di mana di ujung ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berlaku zalim di bulan-bulan hurum itu. Ayat ini sebagai penguat daripada nama Muharram. Jadi yang diharamkan di bulan Muharram itu adalah perbuatan zalim. Jadi kenapa bulan ini disebut bulan Muharram, bulan yang diharamkan? Maksudnya diharamkan dari kezaliman. Sebagaimana surah At-Taubah 36 tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berlaku zalim, terutama di bulan Muharram. Kenapa demikian? Ahli tafsir mengatakan kezaliman itu sebenarnya di mana bulan pun diharamkan, bukan hanya Muharram saja. Dalam 1 tahun dari 12 bulan itu berlaku zalim di mana bulan pun tetap haram hukumnya. Tetapi semakin menguat keharamannya jika kezaliman itu dilakukan di bulan Muharram, karena sesuai dengan namanya Muharram, diharamkan, tidak boleh berlaku zalim. Makanya ulama tafsir mengatakan siapapun yang melakukan kezaliman di bulan Muharram, maka dosanya akan dilipat gandakan dibandingkan melakukan kezaliman
di bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita akan bahas seputar kezaliman. Bicara tentang zalim, kita tahu bahwa zalim itu terbagi menjadi tiga. Ulama mengatakan az-zulmu ala thalathati anwa'i. Zalim itu terbagi menjadi tiga macam. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengatakan zalim terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama kata beliau, zulmun la yughfar wa zulmun yughfar wa zulmun la yutrak. Kezaliman yang tidak akan pernah diampuni selamanya, kezaliman yang masih ada harapan ampunan, dan kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Adapun kezaliman yang tidak akan diampuni, ma'ruf, adalah kesyirikan. Syirik adalah sezalim-zalimnya kezaliman, dan kezaliman jenis ini tidak akan diampuni selamanya. Makanya Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 13 itu, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman yang paling besar adalah syirik, karena jenis kezaliman ini tidak akan diampuni. Itulah yang diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah hanya mengampuni dosa selain daripada itu. Maka di bulan Muharram ini jangan sekali-kali mempraktekkan kesyirikan. Seperti apa contohnya? Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram, yang meyakini bahwa bulan Muharram itu bulan sial. Ada keyakinan sebagian masyarakat Indonesia ini yang masih meyakini bahwa bulan Muharram itu bulan yang membawa malapetaka. Jadi kalau seandainya mereka hendak membangun rumah di bulan Muharram, tidak jadi, karena takut rumahnya tidak kuat pondasinya kemudian roboh. Kalau mau menanam modal dan tahu mereka berada di bulan Muharram, tidak jadi, takut usahanya bangkrut. Kalau di antara mereka ada yang mau nikah di bulan Muharram, tidak jadi, takut tidak lenggang rumah tangganya, dan begitu seterusnya. Sehingga kemudian muncul khurafat-khurafat yang mengatakan bulan Muharram itu bulan pembawa sial, bulan malapetaka. Sampai-sampai di sebagian daerah mereka meyakini bulan Muharram ini bulan petaka, mengadakan ritual-ritual yang kemudian dengan prasangka mereka ritual ini bisa menghilangkan kesialan. Contoh umpamanya, ma'ruf, antum bisa dilihat di YouTube atau di koran-koran, apabila di bulan Syura atau Muharram itu daerah Jawa Tengah, mereka mengeluarkan kerbau bule, kemudian diarak. Diyakini oleh masyarakat bahwa kerbau itu penuh dengan berkah, membawa kesialan. Kalau seandainya dilakukan oleh orang-orang di luar daripada Islam, lakum dinukum waliyadin, kita tidak akan komentar, karena agama kita memiliki keyakinan sendiri, agama di luar daripada Islam memiliki keyakinan sendiri, lakum dinukum waliyadin. Tapi masalahnya ada sebagian yang ikut tradisi ini, agama mereka mengatasnamakan Islam, KTP mereka Muslim. Lah ini yang jadi masalah. Lah kalau seandainya kemudian mereka meyakini bahwa ada kerbau bule yang memiliki karamah, barakah dan begitu seterusnya, maka ini kesyirikan yang nyata. Dan anehnya selalu terjadi di bulan Muharram.
Padahal di bulan Muharram ini sesuai dengan namanya diharamkan. Apa yang diharamkan? Kezaliman. Dan tidak ada yang lebih besar kezaliman melebihi kesyirikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zulmun la yughfar. Zulmun yughfar. Kezaliman yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah zulmul insani li nafsi, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Dengan cara apa? Birtikabil ma'asi wal azam, di mana badannya digunakan untuk melakukan kemaksiatan dan dosa, dan mereka pun tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi kezaliman yang kedua ini lebih rendah dibandingkan kezaliman yang pertama. Karena kezaliman yang pertama ini tidak akan diampuni kalau dia mati dalam kondisi membawa kesyirikan. Tetapi kezaliman yang kedua ini masih diampuni selama dosa-dosanya di bawah kesyirikan. Seperti umpamanya dia minum khamar, dia mabok, dia berjudi, dan begitu seterusnya. Masih ada kemungkinan diampuni dosanya selama kebaikannya lebih banyak dibandingkan dosanya. Tetapi ada kezaliman yang paling bahaya yang disebut dengan zulmun la yutrak, kezaliman yang tidak akan pernah ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian tidak ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla kezaliman jenis ini? Karena kezaliman jenis ini adalah zulmul insani li akhihil insan, kezaliman manusia kepada manusia yang lainnya, kezaliman kepada sesamanya. Seperti umpamanya mencaci, memaki, menghina, menggibah, memukul, menumpahkan darah, mencuri, dan begitu seterusnya. Dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia yang lainnya, ini yang disebut dengan zulmun la yutrak, kezaliman yang tidak mungkin ditinggalkan Allah. Walaupun para pelakunya sudah bertobat, tapi kalau orang yang dizaliminya tidak ikhlas, maka Allah tidak akan meninggalkan kezalimannya, tetap dikisos pada hari kiamat. Inilah kezaliman yang ketiga. Maka di bulan Muharram ini jauhi tiga kezaliman ini. Tetapi umumnya di masyarakat, kalau disebut zalim, itu adalah kezaliman kepada sesama. Disebut kalimat zalim saja, umumnya langsung terbesit dalam otak kita, maksudnya orang berbuat zalim kepada orang lain. Inilah yang kita akan bahas sedikit. Kenapa manusia bisa melakukan kezaliman? Apa penyebabnya? Apa bahayanya? Bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama, bicara soal kenapa manusia bisa melakukan kezaliman. Mengapa saya, Anda, atau siapapun bisa tergerak untuk berlaku zalim? Yang pertama, dha'ful khawfi minallah, karena lemahnya perasaan takut kita kepada Allah. Orang kalau lemah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dia mudah melakukan kezaliman. Tapi kalau orang itu memiliki rasa takut yang kuat kepada Allah, dipastikan dia tidak mungkin melakukan kezaliman. Jadi zalim itu terpancing karena lemahnya takut kita kepada Allah. Yang kedua, al-jahlu bi uqubati zalim allati tawa'ada Allah biha sahibahu atau sahibaha fid dunya wal akhirah. Kejahilan bahwa orang-orang yang zalim itu akan ada ancaman, baik ancaman di dunia ataupun ancaman di akhirat. Kenapa orang bisa berlaku zalim? Karena dia tidak sadar di balik kezaliman itu ada ancaman. Bahkan ancaman ini terkadang disegerakan di dunia sebelum akhirat. Kata Nabi SAW, "Ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atur rahim." Tidak ada dosa yang disegerakan ancamannya di dunia sebelum akhirat kecuali kezaliman dan memutus silaturahim.
Artinya kalau orang hendak berbuat zalim kemudian berfikir bahwa di balik kezaliman itu ada ancaman Allah, bisa saja Allah mengirim azabnya di dunia sebelum akhirat, tidak mungkin dia berlaku zalim. Hanya orang-orang jahil dari ancaman yang melakukan kezaliman. Kemudian yang ketiga, al-i'jabu bin nafsi wal kibr. Orang yang ujub terhadap dirinya dan orang yang sombong. Jadi pemicu kezaliman itu karena ujub. Pemicu kezaliman itu karena sombong. Merasa dia orang kaya bisa menindas orang miskin. Merasa dia memiliki pangkat jabatan akhirnya menindas bawahan. Merasa bos akhirnya menindas karyawan. Merasa tuan akhirnya menindas pembantu. Dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat adalah wujudul awan lizzalimi ala zulmihi. Karena banyaknya teman-teman, banyaknya kawan-kawan, sehingga terkadang dia bisa melakukan kezaliman. Seperti kita tahu di Indonesia ini marak geng-geng motor atau geng-geng apalah kan gitu ya, nama-namanya macam-macam gitu. Dulu mungkin orang ini lemah, tapi kemudian bergabung dengan salah satu geng, kemudian memiliki banyak kawan, kemudian terciptalah solidaritas di antara mereka. Mungkin dalam tentara itu mungkin ada jiwa korsa sesama mereka. Akhirnya yang lemah jadi kuat, yang kuat jadi melakukan kezaliman karena merasa banyak kawan. Makanya penting dalam Islam itu memilih teman yang baik. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung pada agama kawannya. Kalau kawannya baik, ya baik. Kalau kawannya tidak baik, maka dia bisa berlaku zalim kepada orang lain. Kemudian yang kelima, al-amnu atau ghiyabul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Tidak adanya orang-orang yang menyerukan kepada kebaikan dan hilangnya orang-orang yang melarang dari kemungkaran. Kalau kebaikan tidak diseru, kalau kemungkaran tidak dihentikan, maka kezaliman itu akan merajalela di mana-mana. Jadi kalau seandainya kemungkaran dibiarkan saja, maka lambat laun kezaliman itu akan merajalela, karena merasa bahwa kalau dia melakukan kezaliman tidak ada yang menghentikannya. Ini yang kelima. Yang keenam, su'ul khuluqi, buruknya akhlak, pendidikan yang buruk. Ketika buruknya akhlak dipastikan dia berlaku zalim. Makanya penting mendidik anak itu dengan akhlak yang baik. Betapa banyak anak-anak yang zalim kepada orang tuanya, zalim kepada saudaranya, zalim kepada kawannya, itu karena pendidikan akhlak yang kurang baik. Makanya harus pendidikan akhlak itu nomor satu harusnya di sekolah-sekolah kita ini, supaya tidak ada pembulian dan begitu seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dha'ful iman, karena lemahnya iman. Ingat, iman itu yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan. Kalau iman sudah menghujam dalam setiap dada seorang muslim, maka dia akan menggerakkan badannya untuk melakukan amal saleh dan akan menjauhi kemaksiatan. Karena meningkatnya iman itu dikarenakan ketaatan, sebagaimana melemahnya iman itu dikarenakan kemaksiatan. Maka orang-orang yang kuat imannya dipastikan dia akan sedikit melakukan kezaliman, bahkan tidak akan pernah melakukan kezaliman. Kemudian musahabatul zalimin, berkawan dengan orang-orang yang berlaku zalim. Mungkin kawannya tidak banyak, 1-2 orang, tapi kawannya ini memang orang zalim. Akhirnya kita pun menjadi orang zalim, terseret dengan kawan kita. Istilah orang Arab itu as-sahibus sahib, kawan itu narik. Tapi banyak orang baik terseret kawannya menjadi jahat. Dan yang terakhir, shiddatut tama'i wal hirsu ala jam'il mani, terlalu tamak terhadap dunia dan semangat mengumpulkan harta
sehingga orang-orang yang tamak dengan dunia ini terkadang sikat sikut kanan kiri, tidak tahu siapa lawan siapa kawan, yang penting terkumpul harta. Nah, ini bahaya. Orang yang sudah terpikir dalam hatinya hanya dunia dan dunia, maka sudah tidak ada kenal siapapun. Bahasanya uang itu tidak kenal saudara, uang itu tidak kenal orang tua, uang itu tidak kenal anak-anak, uang itu tidak kenal teman. Betapa banyak kemudian anak durhaka kepada orang tua gara-gara dunia. Saudara bertengkar dengan saudara yang lain gara-gara uang, gara-gara waris dan yang semacamnya. Maka inilah di antara sebab-sebab kenapa kezaliman itu muncul. Kemudian yang kedua, tentang bahaya kezaliman. Pertama, kezaliman itu masrufun anil hidayah. Ingat, kezaliman itu sebab kita dipalingkan dari hidayah. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah 51, "Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Sesungguhnya Allah tidak mungkin memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Lihat bagaimana Allah mengatakan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang zalim, menunjukkan bahwa orang-orang yang zalim dijauhkan dari hidayah. Yang kedua, orang zalim itu la yuflihu abada, tidak mungkin diberikan kesuksesan selamanya. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am 21, "Innahu la yuflihu zalimun." Orang-orang zalim itu tidak akan pernah sukses selamanya. Kemudian yang ketiga, az-zalim alaihi la'natu minallah. Orang zalim itu dipastikan dilaknat. Dilaknat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Ghafir 52, "Yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'nah wa lahum su'ud dar." Pada hari orang-orang zalim di hadapan Allah tidak bermanfaat alasan mereka, dan mereka mendapatkan laknat, dan bagi mereka seburuk-buruk tempat tinggal. Lihat bagaimana Allah mengatakan walahumul la'nah, mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berlaku zalim tidak lepas daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Makna laknat dijauhkan daripada rahmat, dan didekatkan dengan azab. Kemudian yang keempat, az-zalim yuhram minasy syafa'ah. Orang yang zalim akan diharamkan dari syafaat. Disebutkan dalam surah Ghafir ayat 18, "Wa ma lidz-zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Dan tidaklah bagi orang-orang zalim kelak pada hari kiamat mendapatkan kawan setia, begitu juga orang yang akan memberikan syafaat yang ditaati. Lihat bagaimana ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang zalim akan dijauhkan dari syafaat. Padahal di akhirat itu salah satu yang menolong kita adalah syafaat. Inilah yang paling banyak, menolong manusia sehingga tidak dimasukkan ke dalam neraka, ataupun orang yang masuk neraka kemudian diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Itu kebanyakan karena syafaat. Baru setelah itu adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah orang-orang yang zalim akan diharamkan dari syafaat. Kemudian yang kelima, tusibuhu da'watul mazlum wala tuhnituhu wala tuhtinuhu wala tuhtiuhu. Orang yang zalim itu tidak akan selamat dari doa-doa orang-orang yang pernah dizaliminya. Dahulu ada seorang gubernur Madinah namanya Al-Burmuki. Al-Burmuki ketika menjabat seorang gubernur Madinah di zaman Harun ar-Rasyid sangat dimuliakan, sangat dihormati dan diagungkan. Entah kenapa Al-Burmuki ini tersandung kasus, kemudian ditangkap oleh Harun ar-Rasyid bersama keluarganya dan dimasukkan ke dalam penjara. Maka Khalid al-Burmuki, anak daripada al-Burmuki ini, dia ngomong kepada ayahnya di penjara, "Wahai ayahku, dulu selama kita berada di luar penjara, manusia menghargai kita.
menghormati kita, kekayaan di mana-mana. Setelah kemuliaan yang berlalu, kita sekarang berada di penjara dan mendapatkan kehinaan. Ada apa sebenarnya? Maka Al-Burmuki mengatakan, boleh jadi ini doa orang-orang yang pernah dizalimi kita semasa kita berkuasa. Lihat bagaimana jawaban Al-Burmuki ini. Boleh jadi ini adalah doa-doa orang-orang yang pernah kita zalimi selama kita berkuasa. Allah kabulkan doa-doa mereka. Lihat bagaimana para penguasa di negeri-negeri yang ketika mereka lengser dari kekuasaannya, hidup mereka tidak tenang. Harusnya ketika mereka sudah lengser, maksudnya sudah selesai, sudah purna tugas, harusnya kan mereka tenang, duduk, nyantai, jalan ke sana kemari, kumpul dengan keluarga, dipuji karena kekuasaannya. Tapi lihat betapa banyak para penguasa yang lengser, tidak bertugas lagi, masih saja mereka dijelek-jelekan, dihina, direndahkan dan macam-macam. Boleh jadi itu karena ketika mereka berkuasa, mereka berlaku zalim, kemudian datang doa orang-orang yang dizalimi melesat ke langit dan diijabah oleh Allah sebelum kematiannya. Seperti kisah Al-Burmuki di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bidzulmi yartafiul amn. Kezaliman ini bisa mengangkat keamanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Artinya sebaliknya, siapa yang kemudian mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, maka mereka tidak akan mendapatkan keamanan dan mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Ketika sebuah negeri sudah tidak aman lagi karena di dalamnya banyak kezaliman. Karena syarat keamanan itu adalah hilangnya kezaliman. Makanya kalau kita lihat tentang hadis-hadis di akhir zaman, kenapa orang-orang Nasrani di akhir zaman itu jumlah mereka lebih besar dibandingkan jumlah kaum muslimin? Kenapa orang-orang Nasrani, kata Nabi SAW dalam hadis Amr ibn As, Abdullah ibn Amr bin As itu, di akhir zaman jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum muslimin. Kata Amr ibn As, karena ada 5 perkara yang menjadikan kenapa kaum Nasrani jumlah mereka lebih banyak mendominasi dibandingkan jumlah kaum muslimin di akhir zaman. Salah satunya, kata Amr ibn As, karena mereka tidak menyukai para pemimpin zalim. Karena salah satunya, orang-orang Nasrani itu tidak suka dengan para pemimpin yang zalim. Lah kalau seandainya orang-orang Nasrani saja mereka tidak suka dengan pemimpin zalim, harusnya kita kaum muslimin lebih benci dengan mereka. Karena kezaliman itu membawa kekacauan dan menghilangkan keamanan. Kemudian yang nomor 7, az-zulmu sababun lil bala wal iqab. Kezaliman itu sebab mendatangkan bencana dan juga iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hajj 45 Allah mengatakan, faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha. Berapa banyak negeri-negeri yang telah kami hancurkan karena kezalimannya. Kemudian yang ke-8, az-zulmu sababun lil kharab. Bahwa kezaliman itu menyebabkan kehancuran sebuah bangsa. Dan itu kita lihat dalam surah An-Naml ayat 50 dan 52. Kemudian yang nomor 9, az-zulmu aqibatuhun nar. Kezaliman itu akibatnya adalah neraka. Dan yang terakhir, yang ke-10, kezaliman itu menyebabkan permusuhan dan juga al-baghdha, menyebabkan dendam di antara sesama anak Adam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara bahaya. Dan pembahasan yang terakhir tentang asbab
sebab-sebab yang bisa meninggalkan seseorang dari kezaliman. Atau sebelumnya, kezaliman ini muncul karena 3 faktor. Pertama syaitan, yang kedua hawa nafsu, yang ketiga teman yang buruk. Ini yang mendominasi kenapa kezaliman ini muncul. Pertama karena setan. Setanlah yang memberikan waswas supaya kita berlaku zalim. Yang kedua hawa nafsu kita. Dan yang ketiga teman yang tidak baik. Adapun sebab-sebab yang bisa meninggalkan kezaliman, yang pertama, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak suka dengan kezaliman. Maka kalau Allah tidak suka dengan kezaliman, maka kita pun jangan pernah menyukai kezaliman. Makanya Allah menyebutkan dalam hadis qudsi itu, inni haramtu zulma ala nafsi, ku haramkan kezaliman kepada kalian. Kenapa demikian Allah mengharamkan kepada dirinya kezaliman? Karena Allah tidak suka dengan kezaliman. Allah itu suka dengan keadilan. Lihat ketika Nabi SAW mengatakan bahwa doa-doa orang yang terzalimi itu akan melesat sampai ke awan. Bahkan kalau yang dizalimi sekalipun orang kafir, kemudian orang kafir meminta agar orang-orang yang zalim dibalas, pasti Allah membalasnya. Bukan karena kekafirannya, tapi Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah cinta dengan keadilan. Maka dari sini ingat bahwa Allah tidak suka dengan kezaliman. Maka sebagai hambanya jangan suka dengan kezaliman. Yang kedua, melihat tentang akibat orang-orang yang zalim dari zaman ke zaman. Bagaimana kaum Ad dihancurkan, kaum Tsamud dihancurkan, kaum Madian dihancurkan, kaum Lut, kaum Sodom dihancurkan, kemudian kaum-kaum para nabi yang lainnya. Itu tidak lain karena kezalimannya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan kepada orang-orang Ansar, ya ma'syarul Ansar, wahai orang-orang Ansar. Nabi mengatakan kepada orang Muhajirin, ya ma'syarul Muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. 5 perkara, kalau sampai menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah, kata Nabi, jangan sampai kalian tertimpa 5 perkara ini. Salah satunya Rasul mengatakan apa? Malam yang kusul mikyala wal mizan. Tidaklah sebuah kaum mereka mengurang-urang takaran dan timbangan. Dan ini kezaliman. Kalau pedagang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi meteran, zalim apa tidak? Zalim. Bagaimana kalau pembeli ini adalah anak yatim? Berarti dia zalim kepada anak yatim. Bagaimana kalau yang pembeli ini fakir miskin? Berarti zalim kepada fakir miskin. Bagaimana kalau yang membeli ini orang-orang yang mereka susah hidupnya? Tiba-tiba kita curangi dengan takarannya dikurangi, meterannya dikurangi, timbangannya dikurangi. Zalim apa tidak? Zalim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan 3 hukuman dengan mengatakan illa ukhidu bis-sinin. Illa ukhidu bis-sinin wa jawri sultani alaihim wa syiddatul maunati ilaihim. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan paceklik, susah hujan, kalaupun hujan tidak menyuburkan. Yang kedua, Allah kirimkan penguasa-penguasa zalim. Yang ketiga, Allah sulitkan ekonominya. Lihat bagaimana satu dosa Allah akan kirim 3 hukuman. Dosanya 1, ngurang-ngurang takaran, ngurang-ngurang timbangan, ngurang-ngurang meteran, alias curang dalam dagang. Tapi hukumannya 3. Pertama, hukumannya akan disulitkan ekonominya. Yang kedua, akan dipaceklikan negerinya. Kalaupun hujan tidak akan menyuburkan negerinya. Dan yang ketiga, Allah kirim penguasa-penguasa zalim yang mengambil hak rakyatnya sementara rakyat tidak bisa mengambil haknya. Dan 3-tiganya terjadi di negeri kita. Lihat dampak kezaliman. Harusnya paham kenapa susah ekonomi, kenapa susah kita ini mencari penghasilan, penghidupan dan begitu seterusnya. Kemudian pemimpin kita yang zalim sekali mengambil hak rakyatnya sementara hak-hak kita tidak dipenuhi. Boleh jadi karena kezaliman. Maka ingat bahwa setiap kezaliman itu ada akibatnya.
Tengok akibatnya. Kemudian yang ketiga, adamul ya'si min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, istihdharu mashhadi faslil qadha yaumil qiyamah. Ingat pada hari kiamat, kalau orang-orang yang dizalimi tidak mendapatkan keadilan terhadap orang-orang yang pernah menzaliminya di dunia, di akhirat ada faslul qadha. Ada kisos pada hari kiamat. Orang yang pernah mengambil harta akan dikisos, orang yang pernah menggibah akan dikisos, orang yang pernah membunuh akan dikisos, orang yang pernah menghina, merendahkan, melaknat dan begitu seterusnya, semua ada kisosnya. Ingat pada hari itu bahwa kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang pernah kita zalimi, dan kita takut kita menjadi orang yang bangkrut pahala dan menanggung dosa manusia. Kemudian yang kelima, az-zikr wal istighfar, perbanyak zikir dan juga istighfar. Dan yang terakhir, kaffun nafsi 'anil zulmi, berusaha mencegah diri dari kezaliman. Berusaha mencegah diri dari kezaliman artinya menjaga lisan, menjaga kemaluan, menjaga sikap. Bukankah Rasul yang mengatakan al-muslimuna man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisan dan juga tangan. Inilah di antara sebab-sebab yang bisa meninggalkan kezaliman dan mengobatinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka di bulan Muharram ini jauhi kezaliman. Sekecil apapun kezaliman tetap akan dilipat gandakan dosanya sesuai dengan namanya Muharram, artinya diharamkan. Apa yang diharamkan? Berlaku kezaliman, baik kezaliman yang tidak diampuni, baik kezaliman yang diampuni, atau kezaliman yang tidak pernah ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.